Penyandang disabilitas atau difabel adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Disabilitas bukanlah suatu kelemahan, melainkan bagian dari keragaman manusia yang perlu dihargai dan dipahami. Penting bagi setiap orang untuk mengenal penyandang disabilitas agar dapat membangun lingkungan yang inklusif, ramah, dan saling menghargai. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik? Bagaimana cara kamu berinteraksi dengan mereka? Penting bagi kita untuk memahami etika berinteraksi agar semua orang merasa dihargai dan diterima. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Gunakanlah istilah penyandang disabilitas atau difabel. Posisikan mata sejajar saat berbicara. Jangan menyebut dengan istilah merendahkan seperti tidak normal atau berkekurangan. Jangan bertanya penyebab atau sejak kapan menjadi penyandang disabilitas. Berikut ini adalah panduan bagaimana etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan karakter penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas rungu. Ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas rungu, kita tidak perlu berteriak saat memanggil nama mereka. Namun, gunakanlah sentuh, salam, dan sapa. Saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas rungu, kita juga tidak boleh menggunakan masker. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas rungu tidak dapat memperhatikan gerak bibir. Saat berbicara, gerak bibir harus jelas dan tidak terlalu cepat. Jika kita tidak memahami apa yang ingin disampaikan oleh penyandang disabilitas rungu, kita bisa meminta tolong untuk menuliskan apa yang ingin disampaikan oleh penyandang disabilitas rungu. Penyandang disabilitas fisik. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik, fokuslah pada mereka, bukan dengan pendampingnya. Apabila ingin melakukan percakapan dengan penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kruk atau brace, ajaklah untuk duduk agar penyandang disabilitas fisik merasa nyaman. Kecepatan berjalan bagi penyandang disabilitas fisik tentunya tidak sama dengan kita. Perlu untuk menyamakan kecepatan berjalan kita dengan penyandang disabilitas fisik saat melakukan interaksi. Penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental perlu berada di situasi yang nyaman ketika kita ingin melakukan interaksi. Pada saat melakukan interaksi, fokus kepada penyandang disabilitas mental, bukan kepada pendampingnya. Jangan bersikap kasar dan membahas hal yang mereka takuti, karena dapat memicu luka dan emosi dari penyandang disabilitas mental. Cobalah untuk bertanya hal-hal yang mereka sukai, seperti makanan dan hobi. Hal ini dapat membangun kepercayaan dan rasa nyaman bagi penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas netra. Untuk melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas netra, kita perlu menyapanya dengan cara sentuh, salam, dan sapa. Jika ingin menuntun penyandang disabilitas netra, kita perlu bertanya terlebih dahulu apakah mereka memerlukan bantuan kita atau tidak. Bila bersedia untuk dibantu, posisikan penyandang disabilitas netra sedikit di belakang, lalu arahkan tangan mereka agar bisa menyesuaikan gerakan. Hal ini agar penyandang disabilitas netra dapat mengikuti langkah yang kita ambil. Jika ingin membantu penyandang disabilitas netra untuk duduk, kita bisa bantu arahkan ke kursi dengan menepuk pelan agar penyandang disabilitas netra dapat mengetahui kursi yang ingin diduduki. Penyandang disabilitas intelektual. Melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas intelektual, perlu kita perhatikan apakah ia sedang berada dalam situasi nyaman atau tidak. Berinteraksilah kepada mereka, bukan dengan pendamping. Lakukan interaksi dengan nyaman dan fokus pada mereka. Ketika penyandang disabilitas intelektual tidak memahami percakapan, jangan ditinggal begitu saja, karena mereka akan merasa bingung dan kecewa.
Sebaiknya, berilah penyandang disabilitas intelektual waktu untuk berpikir dan memahami isi pembicaraan. Selain itu, gunakanlah pertanyaan terbuka, yaitu tidak merujuk hanya jawaban ya atau tidak. Contoh-contoh tadi bisa kamu terapkan ketika kamu melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas. Dengan memahami etika interaksi, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih inklusif.